Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita ketemu kembali ya, dalam rangka untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mempelajari kalamnya, ya, kalamullah Al-Quranul Karim. Salawat wa salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang diberi amanat oleh Allah menyampaikan ini kepada semua manusia, dan beliau telah menunaikan amanat itu dengan sempurna. Ya, kalau tadi diumumkan almarhum Gus Rafiq, ya, pengasuh pesantren Al-Fudoli di Dinoyo. Saya punya kenangan sebenarnya setahun yang lalu, ya, setelah pulang dari muktamar di Makassar, saya bertamu di sana. Hari-hari ini saya tidak tahu kalau sakit, ya. Saya sebenarnya sudah mau silaturahim gitu. Waktu saya pertama ke sana itu membawa buah rambusa yang saya tuh punya. Sekarang ini sudah saya bawakan bibitnya, sudah saya buatkan. Ya, tapi Allah sudah begitu, ya, kehendaknya. Tapi tidak ada salahnya kalau bibit ini nanti tetap saya bawa ke sana supaya ditanam. Ini kenangan-kenangan, ya. Kira-kira 6 bulan yang lalu saya punya kenangan-kenangan yang lain, ya. Punya teman pensiunan, ada putranya yang sakit di rumah sakit. Kebetulan habis pertemuan pensiunan itu ada beberapa ibu, supaya biasanya kalau tidak langsung diberitahu itu biasanya tertunda gitu, ya, terus ikut saya gitu, ya. Ya, 6 bulan kemudian sudah peristiwa itu, yang bersangkutan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena Allah memang Maha Kuasa, kita ini adalah miliknya yang sewaktu-waktu juga mengalami seperti itu. Kita lanjutkan, ya, pengajian kita surat Zuhruf, Az-Zuhruf, ya, mulai ayat 78. Ya, barangkali kalau singkat-singkat, ya, ayat ini kita selesaikan untuk surat ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarahum lil haqqi karihun. Am abramu amran fa inna mubrimun. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah membawa kebenaran. Laqad ji'nakum bil haqqi, ya, membawa kebenaran kepada kamu, ya, baik umat-umat zaman Nabi, orang Mekah maupun sekarang. Walakinna aktsarahum lil haqqi karihun, tetapi kebanyakan di antara kamu orang-orang yang sangat benci terhadap kebenaran tersebut. Ya, bukan kita. Tapi banyak orang yang benci terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am abramu amran.
Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya yang sesungguhnya, ya, ingin memperdayai Nabi, ingin membunuh Nabi, macam-macam itu ya tipu daya mereka. Fa inna mubrimun, ya maka sesungguhnya kami pun akan melakukan tipu daya. Ya kami, Allah maksudnya di sini juga akan melakukan tipu daya terhadap orang-orang yang membuat tipu daya untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am yahsabuna, apakah mereka tidak mengira ya? Apakah mereka mengira ya? Ya, anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Ya, Allah itu sami'un. Ya, Allah itu maha mendengar. Mereka bisik-bisik mau memperdayai Nabi, itu Allah tahu. Dan apapun yang kita lakukan semacam ini, Allah tahu. Bahkan apa yang ada di hati kita pun Allah tahu. Ya, mereka yang buat rekayasa rencana mencederai Nabi itu kan bisik-bisik rundingan dengan teman-temannya, itu Allah tahu. Bala, ya, sebenarnya kami mendengar. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami pun di sisi mereka senantiasa mencatat. Ya, malaikat-malaikat itu adalah mencatat reka daya orang yang benci pada Nabi, termasuk orang-orang yang cinta pada Nabi, itu semua dicatat oleh utusan-utusan kami, yaitu malaikat. Itu harus yakin kita ini ya. Itu termasuk ya usuluddin, ya, tauhid yang harus kita yakini. Ya, ayat ini sebenarnya terkait juga dengan ayat yang terdahulu, ya. Ayat ini seolah-olah, ya, seolah-olah Allah menyatakan begini, laqad ji'nakum bil haqqi, kami bersumpah bahwa sesungguhnya kami melalui Rasul kami dan wahyu-wahyu disampaikannya benar-benar telah membawa kebenaran yang amat-amat sempurna. Ya, Quran. Walaupun urutannya tidak seperti sekarang ini, ya. Mushaf yang dimulai Fatihah sampai An-Nas, dulu kan mulai Iqra bismi rabbikal dan sebagainya, ya itu semuanya benar, tidak ada yang salah, baik lafadznya, maknanya dan sebagainya, ya. Ya, kepada kamu di sini jiknakum, ya, waktu itu adalah wahai penduduk Mekah, ya. Kan waktu itu kan diturunkan Nabi belum hijrah, ya, karena surat Zuhruf itu surat Makkiyah, ya, turun sebelum Nabi hijrah. Tetapi hanya sedikit yang mempercayai dan menyambutnya, ya. Kita bisa hitung awal-awal itu, kalau orang dewasa mungkin Abu Bakar As-Siddiq, ya, wanita pertama adalah Khadijah Al-Kubro, dari kalangan Buddha adalah Bilal bin Rabah, itu sedikit, ya. Yang lain, wah ini tokoh-tokohnya itu Abu Lahab, Abu Jahal itu kan memusuhi Nabi, ya. Yang percaya itu hanya sedikit. Sedang kebanyakan di antara kamu wahai orang-orang Mekah, ya, walakinna aktsarakum, ya, adalah orang-orang yang sangat-sangat benci, ya. Lagi mantap penolakannya disebabkan oleh kebencian, bukan karena tidak jelasnya kebenaran itu. Kebenaran darah itu sudah jelas, ya, meninggalkan berhala, menyembah pada Allah, kita harus silaturahim, kita harus sholat dan sebagainya. Jadi mereka itu
Tidak suka itu bukan karena yang dibawa itu dianggap salah. Kebenarnya itu pasti, tapi didorong oleh rasa kebencian. Ya, banyak kan orang bawa kebenaran, ngelingno, itu malah dibenci. Ya, karena dia tidak senang dengan apa yang dibawa oleh orang tersebut. Itu dari waktu ke waktu, baik dunia ekonomi maupun dunia politik, dunia sosial, ada orang mengajak yang benar itu malah dimusuhi. Misalnya koperasi itu benar, misalnya koperasi itu ada anggotanya untuk kesejahteraan bersama. Tapi barangkali orang-orang perusahaan swasta yang khawatir disaingi koperasi itu juga gak senang pada koperasi. Contohnya semacam itu. Dalam dunia ekonomi takut ya, kalau koperasi itu besar, barangkali pengusaha-pengusaha yang tidak berkoperasi itu nggak seneng, kira-kira begitu ya. Untuk mengisyaratkan betapa kemurkaan Allah, kemarahan Allah terhadap orang-orang musyrik itu ya, Allah berpaling ya, nggak ngadep sambil menghentikan dialognya dengan mereka, lalu firman-Nya bahwa mereka tidak hanya membenci dan bersikap pasif terhadap kebenaran, bahkan mereka penduduk Mekah itu telah menetapkan tipu daya. Nah, ini luar biasa ya, diajak baik, balasannya itu malah sebaliknya. Orang yang bawa kebaikan malah mau dibunuh. Ya, ini risiko ya, memang risiko, tapi Allah kan selalu melindungi ya, melindungi. Tapi ujian para nabi itu jauh lebih berat daripada ujian pada umatnya. Saabot-abote umat itu ujiannya, cobaannya jauh lebih berat yang dialami oleh para nabi. Coba seorang diri ya, mulai kan begitu, ngajak, ada yang ikut, banyak yang menentang. Tapi karena keyakinan bahwa ini benar, Nabi tidak pernah sedetik pun barangkali untuk berhenti tidak menyampaikan Islam ini. Ya, tapi walaupun mereka mempunyai tipu daya, ditegaskan oleh Allah, fa inna mubrimun ya, maka sesungguhnya kami pun senantiasa dan terus menerus akan melakukan tipu daya yang sangat rapi untuk membalas dan menggagalkan tipu daya ya, segala upaya orang-orang musyrik itu ya, baik itu dalam lingkup kecil maupun lingkup yang besar. Saya itu ingat almarhum Kiai Haji Dr. Idham Khalid ya. Itu waktu saya masih jadi mahasiswa tahun 60-an gitu, 63 barangkali. PKI sedang merajalela gitu ya, diundang ke kampus kami IAIN Sunan Kalijaga di Jogja. Salah satu potongan pidatonya yang saya nggak pernah lupa, kalau PKI terus begitu akan saya kumandangkan takbir Allahu Akbar begitu. Saya nggak lupa tahun, kira-kira tahun 63 begitu ya. Karena PKI waktu itu juga sudah merekayasa bagaimana orang-orang Islam macam-macam itu kan. Ya. Ya, beliau memang seorang orator ya, pidatonya sangat kuat pengaruhnya, walaupun orangnya tidak terlalu besar ya, tapi luar biasa ya. Belum lama ya beliau wafat di Jakarta. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kedurhakaan orang-orang musyrik Mekah itu luar biasa ya. Maka lebih jauh Allah melanjutkan ya, mengajukan pertanyaan yang mengandung kecaman sekaligus bantahan. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia yang dibisikkan oleh hati mereka masing-masing dan bisikan-bisikan mereka yang mereka lakukan antar mereka?
Ya, saya kira tidak perlu jawab kan ini. Allah itu mendengar, mengetahui apa bisikan-bisikan mereka. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang tidak, ya mungkin ya ada orang nusuk. Ya, kemarin saya lihat di televisi ya, waktu acara pesta rakyat itu ada seorang remaja ditusuk. Ya jelas-jelas itu ya ketok itu, orang lain saksinya juga melihat. Ya sebelum berangkat menusuk, hati orang yang menusuk itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu ya. Ya mudah-mudahan tangkap ya, tapi tetap kita doakan mudah-mudahan dia mau bertobat. Ya mudah-mudahan mau bertobat. Kalau tobatnya diterima, dia jadi orang baik kan nggak ada masalah gitu ya. Tapi hukum tetap harus ditegakkan. Ya, perbuatan orang-orang macam-macam itu, orang korupsi, orang ya di bank macam-macam itu, mafia hukum itu semua diketahui oleh Allah dan dicatat oleh malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendampingi setiap manusia. Ya. Kita ini kalau ditakoni dari mana gitu ya, barangkali nanti istri kita datang, yang pundi kali sinten kalau malaikat. Nah kalau saya dengan Mas Nanang karena saya diantar. Nah saya didampingi malaikat, Nanang juga didampingi malaikat gitu loh. Ya. Jadi ya mungkin orang-orang itu kan nggak merasa, ya orang-orang musyrik bisik-bisik mau memperdaya Nabi nggak merasa, orang-orang yang korupsi, orang yang mencuri, orang yang merampok nggak merasa kalau dirinya itu dicatat perbuatannya oleh malaikat. Ya, ini barangkali isi ayat 78 sampai 80 ya. Yang penting kita harus ingat, dimanapun, kapanpun ada orang atau tidak ada orang, kita selalu dikawal oleh malaikat. Itu yang penting barangkali ya. Sehingga lisan kita jaga ya. Apa yang keluar ini nggak bisa ditarik kembali. Ya paling didengar lewat radio ini nggak bisa ditarik kembali, sudah didengarkan orang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani waladan fa ana awwalul 'abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil 'arsyi amma yasifun. Fadarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Sadaqallahul azim. Ya. Gandengannya ya, ini coba nanti kita lihat ya, gandengannya dengan yang mana, urutannya ya, kesesuaiannya dan yang mana. Katakanlah jika Ar-Rahman ya, Allah salah satu sifatnya Ar-Rahman mempunyai anak. Ini jika loh ya. Ya. Fa'ana awalul abidin, maka akulah orang pertama yang akan menyembahnya. Kalau ya. Ini ayat berikutnya seolah-olah sudah membantah ya. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsyi amma yasifun. Maha suci ya, pemilik langit dan bumi dan pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan ya. Saudara kita mungkin yang Nasrani menganggap Allah itu punya putra ya. Ini dibantah. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsyi amma yasifun. Maha suci Tuhannya langit dan Tuhannya bumi serta pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan. Jadi nggak benar gitu maksudnya bahwa Allah itu punya putra. Kan kemarin sudah dijelaskan ya, orang-orang musyrik itu memilih ya
sesembahan laki-laki, putra-putra Allah, antara lain para malaikat itu yang dianggap oleh mereka perempuan. Anehnya gitu. Orang suka anak laki-laki, tapi Allah dikasih nisbah dengan anak-anak perempuan. Ya. Milih penake dhewe. Sing apik kanggo dheweke, yang kurang baik untuk yang lain kan. Wah, ini enggak betul ya. Kita itu hidup bersama ya. Senang ya pada senang, kalau kita pada suatu susah ya kita pikul susah itu bersama gitu ya. Jadi ayat di atas masih merupakan lanjutan dari ayat yang lalu ya, berkaitan dengan sikap manusia terhadap Nabi Isa alaihissalam. Allah tegas sama Al-Quran, ya memang Isa itu tidak punya bapak secara biologis kan gitu. Inna masal Isa kamasali Adam. Ya, bahkan Nabi Adam itu tidak punya ayah dan ibu. Allah kuasa ya. Jadi jangan dianggap karena tidak ada ayah secara biologis ini luar biasa ya. Luar biasanya karena diberi mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Supaya orang-orang Bani Israel itu mau mengakui beliau itu seorang nabi dan rasul. Ya, mukjizat itu ada. Menyembuhkan orang yang sakit, yang waktu itu dokter-dokter tidak bisa menyembuhkan. Ya, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah itu terjadi. Ya, mengetahui makanan yang disimpan di balik tembok ya, itu mukjizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk saat bayinya begitu lahir, ibunya Maryam dituduh yang tidak-tidak oleh orang tuanya, ini anak isopo. Jangan tanya padaku, tanyalah pada si bayi itu ya. Bayinya kan menjawab ya. Itu bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Tanpa ayah biologis pun itu bisa lahir seorang nabi seperti Isa alaihissalam. Jangan dianggap itu anaknya Tuhan gitu ya. Ya, jadi ayat ini seolah-olah begini, katakanlah ya qul, jika seandainya terbukti bahwa Allah yang Maha Rahman mempunyai anak sebagaimana kalian duga ya, saudara-saudara kita yang menganggap Isa itu adalah anaknya Allah gitu ya, maka akulah, yakni Nabi yang akan merupakan orang pertama yang paling dulu serta paling mantap termasuk dalam kelompok menyembahnya dengan tulus. Itu pengandaian, wong zamannya sudah lampau kan. Nabi Isa itu adalah 571 ya, Nabi baru dilahirkan. Tapi andai kan Allah punya putra, saya akan jadi penyembah yang pertama gitu. Itu kan pengandaian, tapi zamannya sudah kelewat ya. Ya, tapi karena tidak ada bukti tentang itu, maka bukti-bukti menunjukkan bahwa Dia Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai. Sering saya katakan supaya kita tidak salah. Allah mendengar, tapi mendengarnya tidak dengan telinga. Allah melihatnya tidak dengan mata. Dengan apa? Allah yang tahu. Ya, karena Allah tidak sama dengan yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, sungguh maha suci pemilik langit dan bumi, pemilik arsy dari segala kekurangan dan kebutuhan. Kita ini butuh ngelak, butuh ngombe, lapar, butuh makan ya. Orang-orang tertentu ya, kalau masih bujangan laki-laki butuh istri, yang perawan atau rondo butuh suami. Itu makhluk ya, termasuk binatang kan, binatang ya, tapi Allah tidak membutuhkan. Ini bedanya ya. Ini ada kata yang perlu saya jelaskan
Ya, fadharhum yahudu wa yalhabu. Kalimat yahudu ya, dengan dot diterjemahkan dalam pengertian tenggelam. Terambil dari kata haud yang pada mulanya berarti tercebur masuk kedalaman air, berusaha berjalan tapi tidak berenang. Itu bahasa Arab gitu artinya dalam bahasa Indonesia. Tercebur masuk ke dalam air, berusaha berjalan tapi tidak berenang. Banyune jero tapi gak ngerangi, gak iso bincik di dasarnya air itu ya. Digambarkan keterangannya begini, seseorang yang masuk ke air yang dalam, ya petang meter itu sudah dalam ya, kakinya tidak menyentuh dasar sungai atau kolam atau laut tempat dia tercebur. Apalagi air laut itu agak berat karena asin itu ya, apalagi laut mati itu nggak bawa pelampung aja orang tiduran begitu nggak akan tenggelam karena berat jenisnya itu berat tinggi gitu ya. Demikian juga keadaan orang yang melecehkan agama. Ini perumpamaan ini. Orang yang melecehkan agama, ia berbicara dan bersikap tanpa dasar. Ya, seperti orang di air yang dalam itu berjalan, ya kakinya juga di air tapi nggak bisa nemplek ke dasar air itu. Karena itu kata ini pada umumnya tidak digunakan kecuali untuk makna pembicaraan dan sikap yang batil atau tidak benar. Ya, fadharhum yahudu, biarkan mereka. Ya. Di sini diartikan tenggelam, ya, dan bermain-main sampai menemui hari yang dijanjikan pada mereka. Ya, orang yang melecehkan biar saja. Mereka ngomong tidak berdasar, ya macam-macam, nggak percaya akhirat. Tunggu, ya seolah kan begitu. Hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adu, sehingga mereka akan ketemu hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Tahu rasa kan gitu ya. Mereka jadi tahu rasa. Orang yang beriman ya bagaimanapun juga sedikit banyak amalnya, imannya itu masih pijakan itu ya. La ilaha illallah itu masih pijakan. Ya, apa yang kita lakukan ini perintah Allah. Apa yang kita tidak lakukan itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Tapi orang yang melecehkan agama, tidak percaya sama sekali, apa? La ilaha illallah selama hidupnya tidak pernah, dalam hatinya juga tidak pernah tertanam itu kan gitu. Ya, penggunaan kata tersebut yahudu ya mengisyaratkan, ya, menggambarkan sikap orang-orang musyrik, ya, bahwa kebanyakan pembicaraan orang musyrik dan kafir adalah pembicaraan yang tidak berdasar karena jauh dari ketentuan dan tuntunan agama. Kalau tuntunan agama ya, agama samawi, ya, Yahudi, Nasrani, Islam, itu agama samawi kan dibawa oleh Nabi, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya. Itu kalau kita bicara tentang masalah kemasyarakatan biasanya sama. Orang Nasrani kalau mendengarkan ceramah Zainuddin MZ, mereka juga cocok karena beberapa hal itu memang sama kan gitu ya. Ya, saya tidak mendengarkan, kita nyetel radio itu ya, terdengar. Mungkin ini betul. Nah, itu pendeta. Pokok bahasanya tentang manusia, pernikahan dan seks gitu ya. Ya intinya ya seperti itu, bahwa seks itu misalnya penyimpangan ya, orang homo, orang lesbian ya, itu dilarang agama karena itu merusak tuntunan agama ya. Jadi pernikahan itu ya antara laki-laki dengan wanita gitu. Itu agama samawi semua begitu. Kemudian beliau itu menyinggung
Ya, ini saya tidak tidak dakwah Kristen. Ya, banyak gereja, banyak terus juga masjid kita barangkali ya. Itu ngaji itu tidak serius, tidak isinya Al-Quran dan Sunnah, tapi banyak apa tuh lelucon. Kadang-kadang isinya ngaji itu tidak ada. Di gereja pun ya saya dengar itu banyak gereja sekarang tuh seperti itu. Ya, maksudnya menyampaikan tapi banyak lucu-lucunya sehingga yang disampaikan itu tidak kena. Nah, kita juga begitu ya, saudara kita takbir masjid ini kalau ngundang itu juga jangan terlalu banyak ya lucu-lucunya sehingga benang merah syariat itu terabaikan. Ya wonge wakeh, wonge guyu, tapi lalu nanti pulang itu tidak membawa ajaran yang mestinya disampaikan. Mungkin betul ya. Jadi mungkin agama yang lain juga begitu barangkali ya. Agama Hindu jangan-jangan juga cari orang yang disukai. Kan kadang-kadang orang suka lucunya itu, suka lucunya. Ya. Ya begitulah keadaan sekarang. Mungkin kalau tidak lucu orangnya tuh nggak tertarik, nggak mau datang gitu juga aneh tuh. Ya kita lanjutkan ya. Ayat 84-85. Ya, jadi yang jelas orang-orang musyrik tadi itu nanti akan kaget waktu dikumpulkan di mahsyar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimul alim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa inda ilmus saati wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Wa huwal ladzi fis samai ilahun. Dan dia adalah yang di langit disembah. Ya, ilah itu Tuhan, artinya yang disembah. Wa fil ardi ilahun, dan di bumi juga disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakimul alim, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, tidak tahu ya. Saya yang sudah 72 ini masih diberi umur. Gus Rafiq kira-kira mungkin 50-an barangkali ya, sudah dipanggil lebih dahulu. Apa rahasianya? Itu Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Ya, doa saya itu pada seorang muslim yang meninggal, disamping mudah-mudahan diampunkan dosanya, mudah-mudahan diberi husnul khotimah. Itu ya. Dari segi pandangan anak-anak sudah gede-gede, beliau mungkin masih punya yatim begitu ya. Saya pernah dengar dulu Kiai Abdullah Abdun, pengasuh pondok Darut Tauhid di Dinoyo itu, Allah Maha Kuasa. Orang-orang yang punya anak yatim biasanya itu Allah akan menata anak-anak yatim itu. Ya, tetangga saya begitu, waktu wafatnya salah seorang tetangga saya, nampaknya orang itu ya di bawah asuhan ibunya juga sudah jadi orang semua gitulah. Jadi kita nggak usah kecil hati. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan maha banyak keberkatan pemilik kerajaan langit dan bumi. Ya. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi itu. Wa indau ilmu saati wa ilahi turja'un, dan di sisinyalah pengetahuan tentang kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, kita selalu mohon berkah ya. Maha pemberi berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Tambahan ya, berkah itu artinya tambahan. Tambah umur, tambah rezeki, tambah dekat dengan Allah. Kalau manusia mestinya begitu. Ya, selanjutnya karena siapa yang tidak membutuhkan kepada anak, ya Allah itu bahkan kepada segala sesuatu belum tentu disembah, maka ya di atas menegaskan bahwa di samping Dia Maha Suci, ya Allah itu dari segala kekurangan, ya.
Kita bertasbih itu kan begitu. Baca subhanallah itu artinya apa? Allah itu tidak ada kekurangannya. Kalau manusia ini serba kekurangan. Wis dikai pekerjaan bagus, ya, di bank bayarnya sudah puluhan juta, loh masih belum puas. Uangnya nasabah ditilep, tidak disetorkan. Itu manusia. Kendaraan mewah-mewah loh, untuk apa sih? Uang kendaraan biasa aja sudah menyampaikan ke tempat, gitu ya. Itu sifat manusia. Ya. Jadi Allah tidak punya kekurangan sama sekali. Allah adalah pemilik langit dan bumi. Kalau saya menyebut ya as-samad wal ardi, itu artinya alam semesta ini, ya. Gampangannya memang bumi dan langit, di mana tempat tinggal kita di atas langit. Tapi maksudnya adalah semua bintang-bintang keseluruhannya. Wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi itu binatang dan tumbuh-tumbuhan, semua milik Allah, semua dijaga oleh Allah, semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia Allah disembah, ya. Di bumi disembah, ya, oleh orang-orang seperti kita ini. Di langit disembah oleh para malaikat, kan? Jadi Allah itu dimanapun disembah, ya, baik secara sukarela karena ikhlas, ada juga yang terpaksa, ya. Ada orang itu masih awal-awal barangkali sungkan tanggane wis melok Jumatan, itu kaitannya rada paksa. Kemudian akhirnya sudah menikmati ibadah itu, akhirnya enggak kepaksa lagi, kan gitu ya. Durung srek nek durung salat bepergian misalnya begitu ya. Salat dulu mampir, karena sekarang tuh di mana-mana banyak masjid yang mandek karena kendaraannya sendiri. Habis sholat dan sebagainya, rasanya enak, kita lanjutkan perjalanan, nggak punya tanggungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dialah Allah yang maha bijaksana, ya. Bijaksana itu melakukan sesuatu pada tempatnya, ya. Sing sugih kongkon lunga kaji, nek gak sing gak duwe ya gak kongkon lunga kaji gitu. Ya dari mana gitu ya. Ya, sing sugih sampai nisab apa zakat, sing gak duwe dikei zakat. Itu kan, itu harus dikasih. Di zakat itu sudah ada bagian untuk siapa-siapa gitu ya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang nyata maupun yang tersembunyi, ya, sebelum kejadian, saat kejadian maupun sesudah kejadian. Ya, waktu rame-rame ada prolog, ada nalog, ada epilog itu. Saat sebelum terjadi, saat terjadi, dan sesudah terjadi. Ya, sebelum mati, ya mati saya atau siapapun, Allah sudah mengetahui. Saat mati, sakaratnya gampang atau tidak, Allah juga sudah tahu. Kemudian sesudah mati, orang ini akan dikasihkan dalam raudhatun min raudhil jinan atau hufratun min hufariniron, Allah sudah tahu semua. Itu ilmunya Allah, ilmu kita lain, ya. Saya nggak yakin, tapi saya berdoa dari masjid sampai ke rumah nanti di bawah Mas Anang selamat, itu doa kita. Tapi kan kita nggak jamin, ya. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, ya, tabarok itu, ya, maha banyak keberkatan dan kebajikan yang dilimpahkan olehnya, ya, merupakan pemilik, pengatur dan pengendali kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya kan milik Allah. Tabarok, ya, fadl Allah. Kita ibadah, ya, balasan ibadah itu melebihi daripada apa yang kita lakukan. Kita sedekah, masuk uang di kotak itu, ya, keluar itu barangkali sudah ada rezeki yang menunggu kita yang lebih daripada apa yang kita infakkan. Ya, orang ahli sedekah, apalagi kalau katanya si siapa, Aziz Mansur, ya, itu cepat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga macam keterangan di atas tadi, ya, Allah Ar-Rahman dan sebagainya, ya, ditampilkan dalam
ayat ini kesemuanya menjadi bukti bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Allah memiliki atas segala sesuatu, membuktikan bahwa Allah satu-satunya pengatur dan pengendali alam raya. Ya, kendaki hujan ya hujan. Dikehendaki ada gempa dan tsunami juga ada gempa dan tsunami. Dikehendaki ada gempa tanpa tsunami, di Cilacap ya terjadi gempa tanpa tsunami. Ya, ya dilalah habis tangkinya kebakaran. Ya, ini barangkali mengingatkan juga, khususnya orang dekat sana juga pada kita semua, Allah Maha Kuasa. Ya, kemudian Allah, ya, ilmunya tadi al-alim, pengetahuan yang tidak dimiliki oleh siapapun tentang hari kiamat. Malaikat dan sebagainya nggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Kalau ada koran memuat tahun 12 ada kiamat, bohong. Itu saja. Ya, karena yang mengetahui ya kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hari kiamat adalah hari akhirnya perjalanan alam raya ini, sehingga jika dia mengetahui akhirnya segala sesuatu, maka dialah yang terakhir dan dia pula, dan Allah adalah pengaturnya. Ya, Allah itu tak, ya, walaupun alam hancur, Allah itu tetap. Dan bahwa kepadanya saja kembali seluruh manusia untuk memperoleh balasan dan ganjaran, menunjukkan bahwa memang hanya dia sendiri yang mengatur segala sesuatu. Wal amru yauma'idzil lillah. Semua urusan pada hari kiamat itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang lain. Ya, kalau Allah memerintahkan, "Hai Malik," ya, malaikat penjaga neraka, ya itu tugasnya Malik. Ya, Ridwan, jaga itu. Ya, mudah-mudahan kita disambut oleh malaikat Ridwan, dimasukkan surga. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.